Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi. Kita akan membahas alat instrumentasi klinik lagi, yaitu BD Fasil RIG dan alat Vtex. Nah, untuk pembahasannya, mari simak bersama-sama. Apa itu alat BD Fasil RIG? Jadi, BD Fasil RIG adalah flow cytometer yang digunakan untuk berbagai aplikasi dalam mikrobiologi, termasuk BD FACS Lyric Flow Cytometer Sistem BD Phonics adalah platform terpisah yang memberikan hasil pengujian identifikasi dan kerentanan antimikroba yang akurat dan cepat untuk sebagian besar bakteri aerob dan anaerob yang signifikan secara klinis. Untuk prinsipnya, yaitu sistem kultur darah otomatis akan menggunakan teknologi fluoresen untuk mendeteksi pertumbuhan mikroorganisme dalam botol kultur darah. Ketika mikroorganisme hadir, mereka memetabolisme nutrisi dalam media kultur dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya, sensor dengan pewarna di bagian bawah botol akan bereaksi dengan CO2, mengubah cahaya yang diserap oleh bahan fluoresen di sensor. Lalu, detektor foto mengukur tingkat fluoresensi yang menunjukkan jumlah CO2 yang dilepaskan. Pengukuran dipresentasikan oleh sistem sesuai dengan alat algoritma positif yang telah diprogramkan sebelumnya. Lalu, untuk analisis laju dan jumlah peningkatan CO2 memungkinkan instrumen untuk menentukan apakah vialnya positif, yang artinya mengandung organisme yang hidup. Selanjutnya, untuk komponen-komponen, yang pertama dari sisi utama, yaitu ada tangki pembuangan, lalu ada tangki larutan, ada BD Fasil cytometer, ini yang dinamakan alatnya, lalu ada universalnya, lalu perangkat kerja dengan BD, yaitu sebuah software yang menyambungkan. Lalu untuk bagian depan, yang pertama ada indikator status cytometer, lalu ada indikator status akuisisi, lalu ada indikator status cairan, ada pintu SIT yaitu sample injection tube, lalu ada pintu tube manual, deretan detektor heptagon lalu di belakang pintu, lalu ada pintu akses untuk saringan cairan set pada sisi kiri cytometer. Lalu selanjutnya itu di bagian samping ada tombol power cytometer, ada panel penghubung, ada konektor internet untuk perangkat kerja, ada AC power circuit breaker untuk pemutus aliran, lalu ada captive screw untuk pintu depan, ada grip area, itu adalah area pegangan untuk pintu depan. Lalu untuk bagian depan itu ada indikator status cytometer, indikator status akuisisi, ada indikator status cairan, ada pintu seat yaitu sample injection tube, lalu ada pintu tube manual. Kemudian ada deretan detektor heptagon nih di belakang pintu. Lalu ada pintu akses untuk saringan cairan set pada sisi kiri cytometer. Selanjutnya, bagaimana sih cara memeriksa menggunakan BD Fasil RIG? Nah, ini yang pertama itu langkahnya yaitu persiapan sampel. Ya. Lalu ada kalibrasi instrumen, lalu ada pengaturan green cell, akuisisi data, analisis data, pelaporan hasil, dan perawatan pemeliharaan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kalibrasi. Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan tabung dengan tabung yang sudah ada dari mesin tersebut sesuai petunjuk penggunaan atau lembar data teknis untuk manik-manik. Lalu pada bilah navigasi, klik pengaturan dan QC, lalu di panel opsi pengaturan dan QC, verifikasi bahwa QC kinerja telah dipilih, lalu verifikasi ID-nya apakah sudah benar, lalu klik dan pilih di sebelah bidang assay, lalu di kolom laporan pilih pengujian yang diinginkan laporannya, lalu di panel opsi pengaturan dan QC, lalu klik mulai, lalu muat tabung, pilih muat tabungnya ke port tabung manual, lalu sistem mendeteksi tabung dan meminta konfirmasi isinya, lalu klik lanjutkan dan bongkar tabung dari port manual, dan dialog akan terbuka dan menunjukkan apakah tugas berhasil diselesaikan. Lalu klik ya untuk melihat laporan QC kinerja atau klik tidak untuk menutup dialog. Kemudian, apa sih troubleshooting yang biasanya terjadi? Yaitu yang pertama itu kegagalan katup interior atau lengan dan jalur
limbah ke kereta pita terputus. Dan untuk solusinya yaitu matikan densitometer, bersihkan cairan dengan tindakan pencegahan yang benar, lalu periksa apakah saluran pembuangan sudah terpasang dengan benar, lalu nyalakan daya densitometer, lalu hubungi BD Biosains kalau tidak terselesaikan. Lalu ada yang kedua yaitu tabung tidak terdeteksi. Yang pertama, tabung tidak terpasang pada segel bal dengan benar. Nah, solusinya itu ganti atau pasang kembali segel bal. Dan yang kedua itu ada sensor optik basah, yaitu berikan waktu hingga sensor mengering, kurangi volume larutan menjadi kurang lebih 3 mili. Selanjutnya yaitu alat VTEX. Penyederhanaan dan menstandarkan pengaturan instrumen di dalam lab dan antar lab. Nah, untuk mengatasi solusi ini kalian ahli teknis dari Nah, apa sih VTEX itu? VTEX untuk alat VTEX yang aku gunakan itu adalah tipe VTEX 2 Compact yang merupakan sistem identifikasi otomatis untuk mikroorganisme. Dan alat ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri dan uji antibiotik dalam kurun waktu 4 jam. Adapun VTEX Mass Spectrophotometry mampu mendeteksi jenis kuman dalam 2 menit. Lalu fungsi alat kesehatan ini bisa mengecek jenis kuman, ada juga untuk melihat resistensi tinggi terhadap suatu antibiotik. Selanjutnya di bagian-bagian alat, yang pertama itu adalah alat VTEX Compact-nya, yaitu untuk melihat hasil pemeriksaan. Ini compact-nya. Lalu yang kedua itu ada barcode scanner. Komponennya ada barcode scanner untuk men-scan sampel, lalu ada share printer, scan printer untuk print hasil pemeriksaan UPS, lalu ada power conditioner untuk menstabilkan listrik VTEX, dan yang terakhir yaitu tes kaset sebagai label penanda sampel density check plus penimbang berat dan NaCl yang diberi pada sampel. Ini termasuk komponen-komponen dari VTEX ya, bukan bagian alat. Selanjutnya ada kalibrasi. Nah, untuk kalibrasi itu ada kalibrasi pabrik ya. Itu biasanya itu setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Lalu ada pemantauan internal dari modul VTEX Reader and Incubator. Ada suhu inkubasi. Nah, untuk kalibrasi ini juga suhu inkubasinya itu penyimpangan suhunya itu kurang lebih 2 derajat Celcius untuk menghasilkan pesan kesalahan. Jadi ini setelah diinkubasi. Lalu hasil untuk kalibrasi Lalu hasil untuk kalibrasi itu harus berada kurang lebih itu 0,10 dari standar yang digunakan. Troubleshooting alat ini yaitu hasilnya biasanya itu tidak valid. Nah, untuk solusinya itu pastikan penggunaan kartu tes itu benar, verifikasinya tanggalnya itu benar, jangan sampai ketukar, dan jalankan tes kontrol untuk memastikan instrumen berfungsi dengan benar. Lalu yang kedua itu ada tes tidak lengkap, yaitu periksa tingkat frequency yang memadai dan pemuatan kartu yang lengkap jika tidak ada atau sumbatan pada pipa atau wadah pipa. Dan yang terakhir itu hasilnya tidak akurat, yaitu solusinya itu kalibrasi rutin untuk menjaga akurasi. Dan kalian juga bisa lihat panduan pengguna untuk prosedur kalibrasi VTEX. Jadi setiap VTEX itu berbeda-beda. Dan untuk jika kalibrasi gagal yang membuat hasil tidak akurat, itu kalian bisa menghubungi
pembacaan data dan hasil, yaitu biasanya akan ditampilkan sebuah kurva standar yang bersifat multidimensi karena Vitek itu akan terus-menerus melihat beberapa parameter yang dibuat menggunakan lebih dari organisme gram negatif dan lebih dari 1.200 organisme gram positif dengan berbagai mekanisme resisten yang berbeda-beda.